Oke, teman-teman kembali lagi bersama kami yaitu IKN TV ya. Dengan IKN ini banyak informasi kreatif terkini dan di samping saya sekarang ada pemateri kita yang sangat luar biasa ya. Sebelumnya kita perkenalkan dulu. Silakan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sintawati, salah satu mahasiswa IAIN Pontianak, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Studi Agama-Agama. Oke. Beliau Kakak Nur Sintawati ini dari studi agama-agama ya, mahasiswanya yang Pontianak. Asalnya dari mana, Kak? Dari Sungai Bulan. Dari Sungai Bulan. Di mana tuh, Kak? Sungai Bulan tuh di daerah Sorasau juga sih. Oh, Pedalaman, Bang. Oh, pedalaman. Iya. Oke. Nih terkait filmnya gitu kan di kampus ya, di kampus yang Pontianak gitu kan, terkait Kakak Nur Sintawati ya, nikah muda gitu, status mahasiswa gitu kan. Banyak teman-teman, oh Nur Sinta udah nikah gitu kan, beasiswanya apa ya dicabut dan sebagainya gitu kan. Nih saya ingin tanya Nur Sintawati gitu kan. Pertama kok bisa Nur Sintawati mengalami itu gitu? Bagaimana sih gitu? Jadi cerita awalnya tuh, Iya. saya sih belum ada kepikiran mau nikah Iya. tahun ini. Iya. Emang jodohnya aja udah datang ya kan. Betul. Dan pun saya pengen nikah tuh rencana tuh lulus wisuda karena saya kan ada ikatan beasiswa. Karena Iya. perjanjian awal beasiswa itu kan nggak boleh menikah. Nah kalau menikah ya otomatis beasiswanya dicabut. Dicabut. Jadi pada saya kan ketemu dia kan bulan Agustus kalau nggak salah, Agustus, kenalan 2 bulan, dia memutuskan untuk lamaran. Nah pas udah lamaran tuh kata orang tua, ya udah nikah aja katanya. Karena kan dulu saya juga pernah tunangan juga, Oh, Bang. pernah tunangan juga. Iya, tahun dulu. Tapi gagal. Gagal. Karena yang dulu tuh dia mintanya nikah siri. Saya nggak mau. Karena kan kalau nikah siri kan yang dirugikan pihak wanita kan. Betul. Nah, karena yang ketemu yang sekarang dia tuh punya keputusan yang memang luar biasa gitu kan. Saya juga nggak nyangka dia kok berani gitu. Datang ke rumah saya, ngelamar. Terus kata orang tua saya itu kalau mau ngelamar sekarang ya harus nikah cepet-cepet. Nah, karena udah ngelamar ya langsung 3 bulan kemudian saya nikah. Nah, sebelum itu kan saya memutuskan untuk laporan dulu beasiswa saya biar nggak ada pembicaraan dari luar kalau misalnya saya tuh nikah diam-diam. Jadi saya memang buka undangan terbuka sih waktu itu. Oke. Dan ini lagi dari Kak Nur Sintawati kan persempat tunangan tuh gitu kan, tapi gagal. Itu gimana ceritanya sih? Ceritakan dong. Oh iya. Waktu itu kan saya kenalan udah cukup lama ya 2 tahun. Ya udahlah daripada status pacaran kan. Jadi pacar saya memutuskan ya udah lamaran dulu, tunangan dulu. Tapi dia mau nikahinnya tuh setelah saya lulus. Cuman ada pemikiran kesini-sini ya udah nikah siri dulu katanya. Biar beasiswanya tuh masih tetap berjalan. Kalau nikah siri kan nggak bakal ketahuan. Cuman dari pihak keluarga yang nggak setuju lah kan, yang dirugikan saya. Nah itu sih jadi emang belum jodoh karena ada masalah putus. Oke. Orang mana asalnya yang pertama tunangan itu? Yang pertama sih orang Kuburaya juga. Oh, Kuburaya. Oke. Ya kalau yang sekarang ini? Yang sekarang Olok-Olok Kubu. Olok-Olok Kubu. Luar biasa ya, jauh banget ya. Kalau teman-teman pihak dari segi keluarga semuanya mendukung gitu ya, dari pihak keluarga yang laki-laki atau yang perempuan dari Kak Nur Sintawati mendukung gimana itu, Kak? Alhamdulillah sih dari perjalanan tunangan sampai ke jenjang pernikahan, alhamdulillah semuanya mendukung, setuju sih. Setuju ya? Iya, cuman agak berat sih Bang. Agak berat. Karena beratnya itu bagaimana? Buat saya pribadi berat karena buat ngurus beasiswa awal-awal tuh kan susah. Betul. Jadi waktu itu
emang harus dilepas ya. Ya ada juga sih timbang-timbangnya. Tapi ya daripada pacaran kan Iya, lama-lama betul. kesana sini diomongin Hmm. orang, ya bagusnya nikah. Ya udah. Oke. Itu motivasi dari Kak Nur Sintawati sendiri gitu ya. Iya. Punya tekad ya nikah aja namanya. Tapi Mm-mm. kan banyak tuh teman-teman di luar itu kan apa ya, maunya pacaran nggak mau nikah gitu kan, Iya. status mahasiswa gitu kan. Kalau dari segi Nur Sintawati itu teman-teman mau nikah gitu kan, itu Hmm. sangat luar biasa sekali gitu kan. Tapi kuliahnya lancar gitu kan Iya. sekarang alhamdulillah ya. Tapi beasiswa nggak dapat lagi berarti ya? Kak Bang. Nggak dapat. Beasiswa saya dipindahkan ke temen. Oh, pindahkan ke teman. Iya. Oke. Gimana sih rasanya Kak Nur Sintawati? Bayangkan dapat beasiswa ya, KIP gitu kan, ditanggung oleh pemerintah gitu kan. Eh, Pas di tengah jalan diputuskan untuk nikah dan otomatis beasiswanya juga putus di situ gitu kan. Iya. Gimana perasaan 6 juta loh gitu kan. Apa ya mau diapain gitu kan. Iya. Rugi kalau dibuang uangnya 6 juta itu kan. Gimana perasaan Nur Sintawati sendiri? Ya pertamanya sih awal-awal mau nikah emang cobaan ya. Iya. Ada kata bimbang. Mm-mm. Sayang banget 6.600.000 waktu itu. Harus Hmm, apa hilang gitu hilang tiap betul. semesternya. Tapi ya alhamdulillah lah rezeki saya mikirnya rezeki setelah menikah itu ada, Iya. insyaallah. Dari keberanian dia buat ngelamar pas saya masih kuliah aja itu kan udah diacungin jempol sama keluarga. Soalnya yang Oke. sebelum-belumnya kan yang datang ke rumah emang ada beberapa, cuman yang berani sekali tuh yang Yang ini. berani ya, Iya. mental laki-laki Hmm. banget. Oke. Iya. Berarti apa ya? Berarti mau betul-betul cowok Nur Sintawati gitu Mm-mm. ya, suami Nur Sintawati itu. Kerjanya suami itu apa sih? Kalau suami sih sekarang operator. Iya. Operator, lumayan gajinya kan? Gitu kan, melebihi dari beasiswa gitu. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Oke, begini Nur Sintawati. Dari pihak kampus yang dari pihak akademik juga, dari pihak prodi, otomatis tahu dong gitu kan. Itu bagaimana sih tanggapan mereka itu? Ya waktu itu ada sih sebagian yang menyayangkan kenapa Iya. nggak habis lulus kuliah aja. Cuman kan Hmm. ya saya kan ke prinsip diri sendiri Iya. sama keluarga. Heeh. Ya udah nikah aja gitu, nggak usah dengerin kata orang. Banyak sih. Dan waktu itu pernah nih Bang, mau apa pas lagi tunangan tuh jangka seminggu saya tuh harus nikah Ah, daripada lama-lama gitu. mhm. Cuman saya bilang, "Saya kan belum ada laporan kepada pengurus, Iya, betul. takutnya nikah tiba-tiba Heeh. nanti dikiranya saya kan hamil duluan gitu. Iya. Jadi ya udah jangka 3 bulan aja kan pas gitu." Heeh. Jadi itu sih. Apa ya, kalau tanpa sepengetahuan gitu kan, itu takut Mhm. juga gitu kan. Iya. Banyak tuh teman-teman apa ya, dapat beasiswa gitu kan, tapi tidak ada laporan gitu kan. Itu kan Mhm. otomatis kena juga, artinya kita membalikan uang, seperti Iya. itu. Itu denda kali, Bang. Nah, Kalau yang kan ada juga teman saya, ah, itu dia sama-sama penerima beasiswa juga, iya. cuman dia nikah diam-diam, artinya nikah siri, Bang. Dia Oh, iya, tetap iya, iya. menerima uang beasiswa, Ah, di sisi lain status dia bukan mahasiswa tapi dia udah menikah. menikah. Itu juga larangan dari kesepakatan awal kan. Iya. Nah, itu harusnya sih didenda, Bang. Cuman mungkin dari pihak kampus ada keringanan. Iya, Ya mungkin betul. karena krisis ekonomi atau apa, Mhm. mungkin dendanya juga nggak ada. Nggak ada. Kebanyakan sih berhenti sih Bang kalau yang udah ketahuan kayak gitu. Langsung berhenti gitu ya? Iya. Iya dong, karena apa? Itu juga merugikan pihak dari kampus juga, Iya. gitu kan. Sayang juga gitu kan. Mhm. Kita udah dikasih beasiswa gitu kan, tapi nggak dimanfaatkan betul-betul untuk segi Iya. pendidikan ya kan. Ya nggak tahu jalan mereka masing-masing gitu kan. Tapi gitu Iya. kan. Tapi gini Nur Sintawati, kan dari perjalanan Nur Sintawati ini gitu kan, apa nggak putus di tengah jalan? Ada iming-iming otomatis kan dari suami mau anak gitu kan, Mhm. otomatis kalau udah apa ya hamil kan takut juga gitu kan, Iya. otomatis apa ya teman-teman
oh Nur Sinta gini loh gitu kan, otomatis kan nggak kuliah, otomatis kuliahnya terbengkalai. Itu gimana sih tanggapan Nur Sinta gitu? Kalau misalnya hamil, program hamil kan emang suami tuh pengen cepet punya anak kan, punya momongan kan. Cuman emang dari awal mau ngerencanain nikah, ya udahlah nanti aja dulu punya anaknya. Tapi dengan berjalannya waktu, kata temen, kata yang udah menikah juga, kalau kita menunda takutnya nanti misal entah pakai obat atau apa, takutnya kan nggak bisa hamil lagi. Ya udah. Jadi keputusan sekarang berdua, ya udah kalau udah mau hamil, udah datang rezekinya, ya udah nggak apa-apa. Betul. Kalau sekiranya masih bisa kuliah, ya kuliah. Kalau misal cuti, ya udah nggak apa-apa. Cuti gitu ya. Ya tergantung Nur Sintawatinya sendiri dong gitu kan. Dari pihak suami juga gitu kan, otomatis ada perundingan sebelumnya gitu kan. Karena status mahasiswa gitu kan, tetap melanjutkan studi pendidikannya gitu kan. Karena apa? Pendidikan itu sangat penting teman-teman gitu kan. Kenapa? Untuk melatih nanti anak kita. Ibu saya udah SPD dong, nah gitu kan, sarjana gitu kan. Otomatis dilihat dong kebanggaan tersendiri gitu. Betul kan Mbak Sintawati. Apa ya? Kan suami itu tadi kata Mbak Sintawati kerja apa? Operator gitu kan. Otomatis kalau saya yang tahu gitu kan, itu kan berpindah-pindah tuh. Nah, itu gimana itu kan Mbak Sintawati? Itulah. Jadi rasanya tuh kan masih LDR-an nih Bang. Jadi belum menikah sama udah menikah itu rasanya tuh masih kayak sama, masih kayak pacaran, masih nggak jangka juga. Tapi kalau misalnya nanti udah lulus kuliah, insya Allah secepatnya lah Bang kan. Secepatnya. Amin. Nanti sih saya jangan dulu kerja, tapi ikut-ikut dia dulu. Tapi nanti kalau udah punya anak, nanti merencanakannya lagi lah Bang. Kalau untuk sementara waktu sih nanti kalau udah lulus ikut-ikut dia dulu, kemana dia pergi saya ikut. Kalau semuanya kena di Sintang atau di Ketapang ikut juga dong ya? Ikut. Berarti rasa cintanya yang luar biasa dan keharmonisannya ya. Kalau seumpamanya kan Nur Sintawati gitu kan, ini kan iming-iming aja gitu kan. Kalau suami di sana kan kerja kan nggak tahu kita kan gitu. Ada orang yang ketiga gitu. Itu perasaan Nur Sintawati gimana gitu? Karena kenapa gitu? Karena Nur Sintawati sendiri nggak tahu gitu kan. Itu gimana sih rasanya kan kalau ada di posisi Kak Nur Sintawati? Kalau itu sih ya, kalau dulu-dulu kan udah pernah ngerasakan pasti kan nggak enak kan kalau diduain. Nah, komitmen aja sih Bang. Komitmen betul. Iya, kalau misalnya dia mau sama yang lain ya udah setidaknya ada ngomong, jangan main di belakang tapi diam-diam. Kalau saya sih ya udah terserah dia aja gitu. Tapi sejauh ini sih Bang kayaknya sih nggak lah Bang. Alhamdulillah ya. Orangnya bagus. Intinya jangan main di belakang teman-teman, main di depan. Iya kan? Biar apa? Biar kalau di depan itu biar nampak, kalau di belakang itu nggak nampak. Itu ya teman-teman. Ini lagi Kak Nur Sintawati kan. Anggap teman-teman tuh di kampus tuh dari segi teman-teman sekelas ya, teman-teman beasiswa, semuanya yang ada di kampus itu ada ejekan kah atau ada dukungan kah dari teman-teman gitu kan? Itu gimana Kak Nur Sintawati yang ada di kampus ya? Kalau sejauh ini sih dari teman-teman sendiri mendukung. Cuman sebelum nikah sih ada juga sih teman dekat saya kan teman dekatnya cowok ya. Nggak usah disebutkan ya kan ya. Dia bilang nggak usah nikah aja dulu Sin, katanya nanti kalau kamu udah nikah kita nggak bisa cerita-cerita lagi katanya. Ya enggak lah, cuman emang suami sih sekarang membatasi pertemanan. Katanya ya kalau misalnya sebelum nikah deket sama teman-teman yang lawan jenis, ya sekarang agak dijarakin. Dijarakin gitu kan, karena ya saya sangat setuju ya dari perkataan Kak Nur Sintawati. Kenapa? Ya kita sebagai udah punya keluarga ya, terutama ya kita harus membatasi itu gitu kan, membatasi gurauan dengan teman-teman
juga karena menjaga perasaan kita untuk suami kita Iya, gitu betul, kan. Bang. Karena itu biasanya apa ya, sangka buruk di situ kan Ada ada gitu prasangka. kan. Ya kita nggak tahu sifat manusia gitu kan. Iya. Oke. Dari keluarga suami Kak Nur Sintawati sendiri, bagaimana sih pendukungan untuk melanjutkan pendidikan Kak Nur Sintawati status mahasiswa saat ini gitu kan? Otomatis di situ ada perundingannya dong gitu. Kalau dari pihak suami, dari keluarga suami sih alhamdulillah sampai sekarang mendukung, Bang. Oke. Dari awal pacaran, cuman ya dia cerita sama saya ya ditanya-tanya, Ya. "Sanggupkah?" Dia tuh kuliahan juga katanya. Ya. Belum biaya ini, biaya itu, kan kuliah kan yang kita tahu kan biayanya nggak murah gitu. Iya. Apalagi dari beasiswanya juga harus dicabut, otomatis semuanya tuh pindah ke dia semua. Ya, alhamdulillah sih mendukung sih, Bang. Kalau Nur Sintawati kan kuliah nih, bayarnya berapa? Karena saya UKT 2, pernah UKT 2. beasiswa juga, jadi Iya. 2,4 Juta, Bang. Tapi kalau sebelum menerima beasiswa waktu itu normalnya UKT 2 tuh 2 juta. 2 juta, Iya. pas gitu ya? Iya, karena beasiswa kan disamaratakan, Bang, karena ada UKT 1, UKT 2. Jadi penerima beasiswa semuanya 2,4 Juta. 2,4 Juta gitu. Berarti suami bayar UKT Kak Nur Sintawati itu 2,4 Juta 400. Bayangkan teman-teman. Tapi di situ kan ada komitmennya kan gitu kan. Ada perundingan juga, komunikasi dengan suami Kak Nur Sintawati. Ya udah gitu. Tapi ada juga tuh ya di luar sana ada yang nggak mau gitu kan. Ada juga gitu kan. Iya. Apa ya? Dia pengen kuliah ya, tapi suaminya nggak mendukung gitu kan. Karena udah punya anak. Nah, udah rawat punya anak aja gitu. Iya. Apa ya? Bayangkan kita sendiri gimana perasaannya gitu kan. Itu pendidikan itu sangat penting loh. Gitu. Iya. Sangat penting loh. Apa untuk menunjang kita gitu kan. Nah, apalagi keluarga kita semuanya nggak pendidikan gitu kan miris sekali gitu kan. Iya. Nah, Kak Nur Sintawati selama di kampus gini ya, di kampus udah dapat berapa tahun Kak Nur Sintawati? 5 sih, Bang. 5 tahun. Bukan 5 semester yang dapat beasiswanya. Oh, 5 semester. Iya. Semester ini udah bayar sama suami. Oh, berarti sekarang semester 6 dibayarkan suami gitu kan. Awalnya pertama suami membayarkan itu bagaimana perasaannya? Ya seneng sih, Bang. Ya saya tuh bahagianya karena ya meskipun saya jadi statusnya istri, masih bisa lanjut sekolah, suami saya pun bertanggung jawab dari makannya, dari biaya kos, dari biaya kuliah. Ya sama. Oh, berarti ngekos Kak Nur Sintawati? Ngekos, kan LDRan, Bang. Oh, ngekos. Berarti dari dulu Kak Nur Sintawati ngekos gitu ya? Iya, dari semester 3. Semester 3 ya. gitu ya. Karena dari semester 1 sama 2 waktu itu saya kerja ART. Karena karena semester 3 saya lamaran yang pertama. Kata mantan tunangan saya, ya udahlah biarin saya aja yang biayain uang makan katanya. Jadi berhenti. Nih, tadi sempat Kak Nur Sintawati menceritakan tunangan yang dulu gitu kan. Mantan ya. Mantan tunangannya gitu kan. Itu gimana Kak Nur Sintawati kok bisa gitu ya? Apa ya, kan dari segi pihak keluarga otomatis sudah menyetujui kalau udah tunangan gitu. Kok bisa putus di tengah jalan gitu? Iya. Karena komitmen awalnya tuh berubah-ubah, Bang. Katanya mau biayain katanya kalau mau nikah muda. Dia ngajak nikah muda awalnya sebelum tunangan. Udah tunangan gak jadi karena ekonomi. Terus katanya ada lagi dia bilang, ya udah yuk nikah, tapi kuliah, pilih nikah atau kuliah. Kalau nikah, nah kuliahnya otomatis jangan dulu karena kita fokus aja sama rumah tangga. Tapi kalau mau kuliah ya udah kita tunangan aja tetap. Mau nikah pun dia maunya nikah siri. Jadi
kayak digantungin gitu Bang. Apalagi kan saya kan orang kampung juga, tinggal di kampung. Iya. Kalau tunangan lama-lama kan otomatis ada omongan tetangga. Omongan Nah tetangga. keluarga juga kan Betul. udah pada risih kan, Iya. lama-lama tunangan, coba suruh cepet nikah. Tapi kan dia pilihannya 2. Sedangkan saya kan pengen juga punya gelar sarjana kan, apalagi ibu tuh kan jadi madrasah pertama buat anaknya ya. Setidaknya saya juga bisa ngajarkan anak saya, masa harus putus tengah jalan, ngecewain orang tua. Nah itu sih Bang yang bikin saya ya udahlah putus aja lah, kayaknya toksik. Toksik. Ya. Berarti dari segi orang tua tapi juga mendukung kan? Awalnya sih mendukung, tapi karena makin kesini perilakunya dia kayak nggak meyakinkan. Ada juga sih isu-isu kata orang tua, ya udahlah pikirin lagi ke depannya katanya ya. Secara tidak langsung orang tua juga kayak nggak terlalu setuju sih Bang. Nggak setuju. Berarti setujunya fokus keluarga gitu ya. Gimana ya gitu kan? Kalau kayak gitu kan susah juga gitu kan. Kita punya kemauan nih, kemauan tinggi untuk menjenjang pendidikan sarjana gitu kan. Kok bisa S2 gitu kan, magister gitu kan. Ya kembali kepada diri kita sendiri masing-masing, harus punya komitmen sendiri gitu kan. Nah, manusia itu harus punya komitmen, kalau nggak punya komitmen bukan manusia namanya gitu kan. Artinya kita semuanya harus menjaga omongan kita gitu dari awal gitu kan. Oke. Nih Kak Nur Sintawati. Sekarang Kak Nur Sintawati udah semester 6 gitu kan. Udah dibayari suami gitu kan. Kalau seumpamanya ini kan semester 6 kan otomatis udah selesai ya? Gimana? Terakhir. Itu ngurus skripsi, proposal skripsi. Biasanya kan gini teman-teman, ngendep di skripsi biasanya. Kalau orang udah nikah gitu kan. Nah, kalau Mbak Nur Sintawati sendiri tuh, itu gimana gitu? Karena takut saya ngendep di skripsi, jadi dicicil Bang dari sekarang. Karena kemarin di semester lalu ada metodologi penelitian. Nah sekalian langsung bikin proposal biar cepet juga sih Bang. Janji sama suami sih secepatnya. Jadi ya harus pinter-pinter kita bagi waktu buat biar cepat gitu ya. Biar cepat gitu kan. Sekarang udah menyusun dong gitu ya. Kan udah mendapat MP2 ya kan? Tinggal seminar. Berarti tinggal seminar gitu ya. Kemarin sih judul sama itunya udah itu sih Bang, udah disetujuin. Di ACC sih belum, baru disetujuin kemarin. Oh, disetujui. Tinggal lanjutkan ya. Tapi kan proposalnya udah jadi full, tinggal dikoreksi juga sih. Tuh bayangkan teman-teman mahasiswa yang udah nikah. Nih contoh nih Kak Nur Sintawati yang sangat luar biasa semangatnya sekarang udah menyusun judul gitu kan. Sambil menikah dibayar suami dan dukungan orang tua juga gitu kan. Sangat luar biasa gitu kan. Artinya kan Sintawati itu punya motivasi sendiri untuk membuat suatu perubahan dari segi mahasiswa gitu kan. Walaupun nikah muda tapi statusnya mahasiswa mendapatkan gelar sarjana gitu kan. Betul Bang. Oke. Nih terakhir Kak Nur Sintawati, bagaimana sih kedepannya anak-anak muda ini gitu kan, anak-anak muda yang nikah muda gitu kan, nikah muda tapi mendep di nggak kuliah, nggak meneruskan pendidikannya gitu. Itu gimana tanggapan Kak Nur Sintawati untuk anak-anak muda yang seperti itu? Ya kalau tanggapan saya mengenai itu sih sebetulnya ya itu sih Bang, salah satu yang saya takutkan sebelum saya memutuskan mau nerima lamaran sama nikah sama dia. Takut kejadian yang udah yang contoh-contoh yang di luar juga kejadian sama saya. Nah itu balik ke dirinya masing-masing sih Bang. Sekarang kan budayanya pacaran. Iya budayanya rata-rata. Iya rata-rata kan. Ujungnya Hamidun. Yang malu kan orang tua. Percuma dong Bang, kita pendidikan tinggi-tinggi, ujungnya malu-malukan orang tua kan percuma. Itu yang jadi daripada lama-lama pacaran ya udah nikah aja. Tapi tergantung pasangannya sih Bang. Kalau misal pasangannya
bagus, dia tuh nggak mungkin mau lama-lamain pacaran. Iya, betul. Iya, dipegang-pegang apa segala macam. Ngapain Iya, gitu kan. Nah, gitu tapi ya. budaya luar kan sekarang udah dikuasain juga sama budaya Indonesia ya, Iya, betul. pacaran. Apalagi sekarang teknologinya luar biasa. Iya. Iming-imingnya anak muda itu gimana gitu kan. Iya. Sekiranya kan nikah ini bukan main-main, Bang. Sekiranya kalau misalnya mau nikah juga dipertimbangkan juga. Oke. Tapi kalau misalnya mau nikah sambil kuliah, nah itu kan pertimbangan yang luar biasa berat kalau buat saya, Bang. Jadi dipikir-pikir dulu deh. Nah, kalau misalnya mau ngelangkah juga dipikir-pikir orang tua juga. Kalau mau pacaran sampai kayak gitu juga kita ingat orang tua. Ingat orang tua, karena itu perjuangan juga dari orang tua gitu kan. Iya, betul. Oke. Teman-teman semua, teman-teman subscribers yang ada di sana gitu kan. Kita harus mempunyai motivasi sendiri, yaitu juga dukungan dari suaminya, dukungan dari orang tuanya, tetap melanjutkan pendidikannya. Karena pendidikan itu sangat penting nomor 1, teman-teman. Apalagi kita mengurus rumah tangga yang luar biasa gitu kan. Itu semua untuk motivasi anak-anaknya gitu kan. Oke, terima kasih Kak Nur Sitawati ya. Sampai jumpa dari IKN TV. Oke.